Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semoga kita selalu diberi berkat kesehatan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah berayat pada malam hari ini. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah menjaga, memelihara kami. Mulai dari tadi pagi kami memulai aktivitas kami, siang hingga di malam hari ini, Tuhan masih memperkenankan kami bersama-sama untuk beribadah berayat walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan, kami semua masih diberi kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami juga hendak bersama-sama membaca dan merenungkan sedikit dari firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan berada di dalam ibadah kami, kuasai hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama, boleh kami terima dengan baik. Dan firman ini boleh menjadi komitmen kami
untuk kami lakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita di malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Beginilah firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mau merenung, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita pada malam hari ini sudah berada di penghujung bulan keluarga. Tema ibadah berayat pada malam hari ini adalah keluarga sebagai gereja otentik. Injil Lukas mengisahkan tentang masa kecil Tuhan Yesus Kristus yang berumur 12 tahun. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52 mengatakan, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan rohani Yesus pada saat itu sangat baik. Artinya bahwa peranan Maria dan Yusuf sebagai keluarga sangat penting bagi pertumbuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Keluarga sebagai gereja otentik. Setiap orang lahir tanpa ditanya. Setiap orang lahir tanpa ditawari. Ia lahir pada waktu dan tempat, serta ayah ibu yang tidak ia pilih.
Maka dari itu, anak harus menerima dilahirkan dari orang tuanya. Karena Allah punya rencana yang baik ketika Dia menitipkan anak di dalam keluarga tersebut. Tuhan tahu bahwa anak-anak dapat mengatasi tantangan apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan menciptakan anak khusus untuk saat ini. Maka dari itu, sebagai orang tua, jangan khawatir terhadap anak-anak. Tetapi sebaliknya, kita merasa terhormat bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menjadi orang tua atas sebuah generasi yang menghadapi tantangan terbesar dalam hidup kita. Hadirnya anak dalam sebuah keluarga bukan semata-mata hasil perkawinan, namun karena anugerah dari Tuhan. Allah menitipkan anak kepada keluarga karena Allah mempercayai keluarga itu. Nah, kalau Allah yang menitipkan, maka ada tanggung jawab keluarga. Lalu, bagaimana kita sebagai orang tua menjaga titipan Tuhan itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ayah dan ibu dipanggil menjadi gembala, menjadi imam, dan nabi bagi anak-anak yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Orang tua berkewajiban untuk memberi kecukupan bagi anak-anaknya, mulai dari kebutuhan jasmani, yaitu makan, minum, pakaian, dan juga kebutuhan rohani, yaitu pengetahuan, wawasan, kepribadian. Misalkan di rumah, anak-anak diajarkan untuk berdoa, menyanyi, dan membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Dengan begitu, kita ketahui bahwa peranan pendidikan rohani anak-anak bukan terletak pada sekolah minggu saja, tetapi juga terletak pada pundak orang tua. Tugas dan panggilan kita sebagai orang tua itu tidaklah mudah. Karena setiap orang tua tidak hanya berhadapan dengan satu masalah, tetapi macam masalah yang kompleks. Berbagai macam masalah yang kompleks. Contohnya, Bapak Ibu, saat ini anak-anak sekolah secara online. Orang tuanya yang tidak mengerti mata pelajaran yang diterimakan pada anak-anak harus belajar lagi, kemudian mengajarkan kepada anak-anak. Itu merupakan hal yang sulit bagi
orang tua. Setiap orang tua pasti memiliki kesulitan-kesulitan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada harapan yang bisa diberikan, yaitu kuasa Allah yang menyertai. Peran ayah dan ibu tidak hanya mengajarkan saja, tetapi juga membiasakan anak-anak berdoa, menyanyi, membaca atau mendengarkan firman. Mari kita juga membiasakan anak-anak di pagi hari sebelum memulai aktivitas, bersama-sama mengucap syukur, meminta tuntunan Tuhan dalam beraktivitas. Mungkin mulailah dengan puji-pujian. Anak-anak diajak untuk berdiskusi hal-hal yang menarik dalam pah anak. Kemudian, libatkan anak-anak untuk saling mendoakan agar membantu anak-anak untuk memberkati orang lain lewat doa. Ketika membiasakan sejak kecil, maka dimanapun dan kapanpun mereka berada, kebiasaan yang diajarkan orang tua akan terus dibawa. Ayah, ibu, anak, dan semua anggota keluarga melaksanakan tugas dan panggilan sebagai imamat umum. Menghadirkan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah keluarga yang penuh kasih dan bahagia tidak terjadi secara kebetulan. Setiap orang dalam keluarga haruslah melakukan bagiannya. Misalnya, dalam kehidupan kita, orang tua yang sering menegur anak-anak. Tetapi bisa jadi anak-anak juga bisa menegur orang tua ketika orang tua melakukan kesalahan. Tuhan telah memberikan tanggung jawab baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak. Ketika tanggung jawab masing-masing pribadi dalam keluarga dilaksanakan dengan baik dan melibatkan Tuhan, maka di dalam berbicara, berdoa, menyanyi, atau bekerja sama, kita dapat menikmati berkat-berkat keharmonisan dalam keluarga kita. Amin. Semoga firman Tuhan membawa berkat untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407. Bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan, Kau Gembala kami.
Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga, mendampingi kami, di dalam kami melaksanakan ibadah berayat pada malam hari ini. Firman yang boleh kami dengar pada hari ini, kiranya boleh menjadi komitmen kami dan menghidupi kami umat-Mu. Sehingga semua pikiran, perkataan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan keberadaan kami sebagai keluarga. Mampukan kami untuk kami bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai keluarga. Tuhan juga memberkati setiap pergumulan kami. Pergumulan kami sebagai orang tua. Pergumulan kami sebagai anak-anak. Kiranya setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami dimampukan untuk melaluinya dengan penuh ungkapan syukur. Tuhan, kami juga menyerahkan para pemimpin kami di dalam mengelola bangsa ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan berkati di dalam kami bekerja, di dalam kami membangun keluarga. Tuhan, pada malam hari ini kami juga menyerahkan istirahat kami nanti malam. Kami percaya bahwa Tuhan akan membangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru, agar kami dapat melanjutkan pekerjaan aktivitas kami dengan baik. Kami serahkan semuanya hanya di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.